Selamat pagi mahasiswa STAIN, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik ya. Bagaimana, apakah kalian semua semangat untuk mengikuti program Candi Tour hari ini? Jika kalian semua bersemangat, saya juga akan lebih semangat hari ini. Sebelum kita melakukan tour, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada mahasiswa STAIN di STAIN Jakarta Candi Plaosan Tour. Jadi tour hari ini akan dilaksanakan, kita akan mengelilingi Candi Plaosan dan diikuti dengan penjelasan tentang Candi Plaosan, lokasi Candi Plaosan, sejarah sejarah Candi Plaosan, bentuk Candi Plaosan, hal yang dapat dilakukan di Candi Plaosan. Dan selanjutnya, perkenalkan nama saya Nanini Diva Malinka yang bertugas sebagai tour guide hari ini. Dan selanjutnya kita akan langsung ke Candi Plaosan. Candi Plaosan merupakan kompleks pecandian yang terdapat di Duku Plaosan. Candi ini terletak kira-kira 1 kilometer ke arah timur laut dari Candi Sewu atau Candi Prambanan. Terdapat kemucak stupa, paca Buddha, serta candi-candi perwara atau candi pendamping yang terbentuk. Stupa menandakan candi tersebut adalah Candi Buddha. Kompleks ini juga dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Pakai Pikatan dan Sri Kahuluan pada zaman Kerajaan Medang atau dikenal dengan Kerajaan Mataram kuno. Kompleks Candi Plaosan terdiri atas Candi Plaosan Lor dan Candi Plaosan Kidul. Pada masa lalu, kompleks percandian ini dikelilingi oleh parit berbentuk persegi panjang. Sisa struktur tersebut masih bisa dilihat sampai saat ini di bagian timur dan barat candi. Candi Plaosan juga merupakan salah satu wisata religi di Jawa Tengah, berseberangan dengan salah satu peninggalan Candi Sewu. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang lokasi Candi Plaosan. Candi Plaosan terletak di Jalan Candi Plaosan, Plaosan Lor, Bugizan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Candi Plaosan. Candi Plaosan dibangun pada masa Raja Pakai Pakaitan yang merupakan raja dari Mataram kuno yang berasal dari Wangsa Sanjaya yang berkuasa pada tahun 840 sampai dengan 856 Masehi. Prasasti ini juga mengatakan bahwa candi ini dibangun oleh Ratu Sri Kaluhuran yang didukung penuh oleh suaminya. Sri Kaluhuran merupakan seorang putri yang bergelar Pramodyawardhani dari Raja Samaratunga dari Wangsa Shailendra yang menganut agama Buddha, yang bersuami dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu, yaitu Rakai Pikatan. Bisa dikatakan juga candi ini merupakan saksi ikatan cinta yang ditunjukkan oleh keduanya, di mana pada awalnya kedua keluarga ini tidak merestui hubungan mereka, dan mereka pun mencoba berbagai macam cara agar keluarga kedua belah pihak merestui. Dan sejak saat itu, peristiwa yang mengatakan apabila ada pasangan yang datang ke Candi Plaosan ini mereka akan langgeng sampai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk Candi Plaosan. Candi di sini terbagi dua wilayah candi, yaitu Plaosan Lor dan Plaosan Kidul. Jarak pemisahnya hanya jalan raya. Jarak kedua candi ini hanya berjarak sejauh 200 meter saja di antara kedua candi ini. Candi Plaosan Lor memiliki candi induk di bagian utara dengan relief yang menggambarkan wanita. Begitu pula cerita-cerita yang dihadirkan pada candi ini ialah cerita-cerita wanita. Sedangkan candi induk selatan, relief yang berisikan dengan gambar laki-laki, dan cerita yang dihadirkan ialah cerita laki-laki. Ada dua pasang candi Dwarapala yang saling berhadapan di pintu masuk candi ini, di mana di tengahnya terdapat sebuah pendopo yang luasnya kurang lebih 21 kali 19 meter. Di sebelah timurnya terdapat sebuah altar. Candi yang kurang lebih terdapat 172 candi ini, di mana 116-nya berupa stupa perwara dan 56-nya berupa candi perwara. Hal unik yang terdapat candi ini ialah adanya parit yang mengelilingi candi ini. Parit ternyata juga memiliki fungsi yang cukup penting, yaitu untuk menurunkan air tanah sehingga tanah yang berada di sekitar candi menjadi padat. Sementara itu, di bagian kidul tidak ditemukan candi induk yang seperti dapat kita lihat di Lor. Hanya terdapat beberapa candi perwara dan juga stupa, walaupun tidak sebesar yang ada di Lor. Candi Plaosan juga sudah beberapa kali mengalami pemugaran. Yang pertama itu pada tahun 1962 yang dilakukan oleh Dinas Purbakala, dan yang kedua kali di tahun 1990 yang dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang terdapat di Jawa Tengah. Hal-hal yang dapat dilakukan di Candi Plaosan ini adalah
Anda dapat merenung atau kontemplasi, di mana suasana di sini yang cukup mendukung dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kendaraan. Jadi cukup cocok untuk merenung dan menata ulang hidup. Selanjutnya temple running atau berolahraga kecil di sekitaran candi, karena kan candi ini memiliki halaman yang luas dan dipenuhi rumput hijau yang luas. Selanjutnya sunset dan sunrising. Dikarenakan candi ini terletak di tengah sawah dan ladang, jadi pemandangannya cukup terlihat jelas. Jadi jika seluruh mahasiswa ingin melihat pemandangan seperti sunrise ataupun sunset, disarankan karena cukup bagus dan jelas dan tanpa ada halangan apapun. Selanjutnya foto hunting atau bersuah foto. Meski terletak di dekat Candi Prambanan, Candi Pausan ini cukup masih bisa dikatakan belum begitu terkenal di kalangan wisatawan. Jadi tidak begitu terlalu ramai. Justru hal itulah yang menarik, dikarenakan suasananya yang sepi dan tempatnya asik, jadi cocok untuk digunakan bersuah foto. Jadi tidak harus berdesak-desakan ataupun saling gantian, dan pemandangannya cukup lumayan bagus.